Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran PJOK kita, yaitu aktivitas pembelajaran penyebab cedera olahraga. Nah, cedera olahraga dapat disebabkan oleh metode latihan yang salah, kelainan struktural, dan kelemahan otot. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang metode latihan yang salah. Metode latihan yang salah sering timbulkan cedera pada otot dan sendi. Penderita tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah berolahraga atau tidak berhenti ketika terasa nyeri. Setiap kali otot tertekan oleh aktivitas yang intensif, beberapa otot alami cedera. Kemudian, otot lainnya menggunakan cadangan energinya yang tersimpan sebagai glikogen, karbohidrat. Kemudian, penyebut serat-serat otot dan penggantian glikogen memerlukan waktu yang lebih dari 2 hari. Sebagian besar program olahraga dilakukan bergantian. Hari ini latihan berat, hari berikutnya istirahat atau latihan ringan. Nah, jadi anak-anak, itulah yang disebut dengan latihan yang salah. Latihan yang salah ini sering membuat terjadinya cedera ya, karena sudah terasa nyeri namun anak-anak tetap melanjutkan latihan ya, itu tidak boleh karena akan menyebabkan terjadinya cedera yang lebih parah. Nah, jika anak-anak sudah terasa nyeri, maka anak-anak harus istirahat dan besoknya kemudian latihan dengan yang ringan saja, tidak boleh ketika sudah terlalu terasa nyeri, anak-anak diporsir lagi lebih kuat lagi, lebih laju lagi larinya. Maka itu tidak boleh. Nah, ketika terasa nyeri, anak-anak harus istirahat dan besoknya latihan yang sedang-sedang saja. Ya, itu metode yang salah. Kemudian yang kedua, kelainan struktural. Kelainan struktural dapat timbul seseorang lebih peka terhadap cedera olahraga. Hal itu karena adanya tekanan yang tidak semestinya atau jangkauan terjauh dari bagian tubuh tertentu. Misalnya, injak pedal sepeda terlalu jauh, tingginya langkah kaki terlalu jauh, atau mendorong terlalu kuat sehingga pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan alami tekanan yang lebih besar. Kemudian, cedera dapat pula terjadi karena putaran kaki ke dalam setelah menyentuh tanah. Sebenarnya, putaran kaki sampai derajat tertentu itu normal. Namun, jika hal tersebut dilakukan berlebihan dapat timbul nyeri pada kaki, lutut, dan tungkai. Penyebab cedera lainnya yaitu pergelangan kaki yang sangat lentur ketika berjalan atau berlari. Lengkung kaki akan menyentuh tanah dan kaki menjadi rata. Jika pergelangan kaki kaku akan terjadi kebalikannya. Namun, kaki yang memiliki lengkung sangat tinggi tidak dapat menyerap goncangan dengan baik. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya rentangan kecil dalam tulang kaki dan tungkai atau fraktur karena tekanan. Nah, jadi anak-anak, kelainan struktural ini juga tidak bagus jika kita lakukan yang sangat berlebihan ya. Karena resikonya sangat tinggi ya. Nah, kelainan struktural ini cederanya karena misalnya kalian lagi menginjak pedal sepeda terlalu jauh ataupun tingginya langkah kaki terlalu jauh, maka itu juga bisa menyebabkan terjadinya cedera ya. Maka anak-anak harus seimbang. Jika kalian menggunakan ataupun lari jangan terlalu tinggi namun sedang saja agar tidak mudah terjadinya cedera ya. Karena otot-otot kita ini sangat mudah ya, apalagi kita tidak melakukan pemanasan, maka akan mudah sekali untuk terjadinya cedera. Yang ketiga yaitu kelemahan otot, tendon, dan ligamen. Anak-anak, apa itu tendon? Apa itu ligamen? Dan apa pula yang dimaksud dengan otot? Nah, anak-anak silahkan dengarkan penjelasan Bunda.
Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme ataupun makhluk maupun pergerakan dari organ dalam tubuh organisme tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian dari otot. Yang kemudian, tendon. Tendon adalah jenis jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Fungsi tendon adalah untuk mengirim kekuatan antara tulang dan otot. Tendon memudahkan gerak bersama, misalnya berjalan dan berlari. Nah, anak-anak bisa melihat ya pada gambar yang di samping mana bagian tendon, mana bagian otot. Yang terakhir yaitu ligamen. Ligamen terbuat dari bahan yang sama seperti tendon. Ligamen hubungkan tulang satu dengan tulang lain. Fungsi ligamen untuk membantu stabilkan sendi dan menyediakan struktur untuk tulang. Kemudian, otot, tendon, dan ligamen dapat cedera akibat dari pukulan langsung atau benturan berlebihan. Ya, jadi itu ya nak, otot dan tendon, ligamen itu dapat cedera jika terjadi pukulan secara langsung ataupun benturan yang berlebihan ya. Otot, tendon, dan ligamen dapat robek jika beban menekan lebih besar daripada kekuatan alaminya. Sendi lebih peka terhadap cedera jika otot dan ligamen penyokongnya lemah. Osteoporosis ataupun kerapuhan tulang akan mudah mengalami fraktur ataupun patah tulang. Latihan penguatan dapat mencegah terjadinya cedera. Cara untuk menguatkan otot adalah latihan tahanan yang secara bertahap bebannya ditambah. Untuk itu, membantu menjaga tubuh tetap sehat dan aktif adalah penting. Nah, anak-anak, itulah yang dimaksud dengan otot, tendon, dan ligamen. Anak-anak bisa lihat contoh yang sudah ada. Nah, cara mudah untuk tidak mudah terjadinya cedera pada otot yaitu kita harus latihan setiap hari, kita menambah beban. Misal hari ini latihan lari, waktunya hanya 5 menit, besok ditambah menjadi 7 menit, besoknya ditambah menjadi 10 menit, begitu juga seterusnya ya, agar otot-otot kita bisa terbentuk menjadi kuat ya. Paham ya anak-anak? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bunda akhiri, tentu ada tugas. Untuk tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan tendon? Yang kedua, apa fungsi dari tendon? Yang ketiga, apa penyebab kelainan struktural? Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.